punya materi tentang pembelajaran PPKN saat ini. Jadi sebelum kita mulai, Ibu mau cek dulu kehadiran masing-masing siswa, ya. Ibu mau cek dulu kehadiran masing-masing siswa. Ada yang alfa? Ada. Ada yang alfa hari ini? Ada. Siapa yang alfa? Berapa orang yang alfa? Berapa orang yang alfa hari ini? 3 orang. Oke. Berarti hanya 3 orang ya? Ya. Dari 23 siswa, 3 orang yang Tidak hadir. oke. Iya. Andika Lukas, Hadir. Adrian Jabar, Alfitra, Hadir. Armunawan, Aswad, Evan, Hadir. Emma, Hadir. Fandi, Hadir. Febrian, Hadir. Jessica, Bapak. Kasmir, Hadir. Mauren, Alfa. Martin, Hadir Ibu. Novelisa, Alfa. Weldimus, Hadir. Merso, Hadir. Kesan, Agustus, Alfa. Muhammad, Alfa. Wagni, Alfa. Sapri. Hadir. Oke. Sekian ya. Berarti 3 orang yang tidak. Hadir. Ya. Ya. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran di saat pagi hari ini, Ibu meminta dalam memulai pembelajaran kita akan membuka dengan doa. Untuk itu saya minta semuanya berdiri dan boleh satu orang maju di depan. Saya minta satu orang maju di depan untuk membawakan kita untuk membuka pembelajaran pagi hari ini dengan doa. Yang mau memberi diri saja. Mari. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita tonton kita berdoa. Tuhan yang baik, di saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Dan Engkau datang memberkati kami agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Nah, doa kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sekarang. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Emma yang sudah boleh membuka kita dalam pembelajaran pagi hari ini dengan doa. Semuanya silakan duduk kembali. Ya, ya anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di saat siang pagi hari ini, ya, di saat pagi hari ini ada 2 tujuan pembelajaran, ya, 2 tujuan pembelajaran yang akan Ibu tampilkan untuk kalian semuanya, ya. Ada 2 tujuan pembelajaran, ya. Sebentar ya. 2 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, ya. Nah, ini. Bisa lihat di sini ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan penerapan dari masa ke masa. Penerapan Pancasila ya, dari masa ke masa. Tujuan yang pertama, ya. Tujuan yang pertama apa? Siswa dapat menjelaskan penerapan dari masa ke masa. Ya, ini penerapan Pancasila. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menentukan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita cakapkan, kita bicarakan, ya, yang akan Ibu sajikan untuk kalian di saat pagi hari ini. Ya, ya. Dalam 2 tujuan pembelajaran ini, ya, yang Ibu mau bilang kepada kita semua bahwa Pancasila
merupakan dasar negara dalam negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Karena itu merupakan satu fondasi yang utuh, yang kokoh, yang siapapun dia tidak bisa mengubahnya. Perhatikan, dari masa ke masa, ya sebenarnya kalau mau ikut yang sebenarnya, bangsa Indonesia ini ada beberapa fase, beberapa periode yang sudah dijalani. Ya, dari masa 400 sebelum Masehi sampai pada masa 1945 sampai 1959 itu dia masuk dalam awal kemerdekaan. Ya, ada masa-masanya di mana bangsa Indonesia pernah dijajah. Ya. Pernah dijajah oleh 5 negara besar, pernah dijajah oleh negara-negara yang pernah membuat bangsa Indonesia terpuruk dalam penderitaan. Ya, perhatikan. Kita pernah masuk dalam masa-masa yang sangat sulit di mana pejuang-pejuang kita pada waktu itu ada dalam masa-masa penderitaan. Kalau anak-anak saat ini dan ibu guru bisa ada sampai saat ini, bisa duduk mendapatkan pendidikan sampai saat ini, semua karena ya, pastinya Tuhan. Tapi semua karena apa? Para pahlawan. Karena para pahlawan. Nah, jadi kita bersyukur ya, karena kita masih diberikan kesempatan ya bisa belajar dengan baik ya. Setelah kita mengalami beberapa masa yang begitu sulit, yang pada waktu itu sangat membuat bangsa Indonesia dalam keadaan orang bilang sangat terpuruk ya, sangat terpuruk. Berbagai macam kejadian, berbagai macam peperangan, penindasan yang dialami oleh bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dalam penderitaan. Kita akan masuk lihat dalam periode-periode di mana bangsa Indonesia pernah mengalami yang namanya kesengsaraan. Ya, semua sudah siap belajar? Siap. Betul siap? Siap. Oke, kalau memang semuanya sudah siap masuk belajar, ini dalam tahap awal Ibu mau membuka pemikiran-pemikiran kalian di mana Ibu mau mengajak kita semua untuk bagaimana kita bersyukur, ya. Kita bersyukur kita ada pada tahap yang saat ini kita boleh ada sama-sama. Maksudnya sudah tidak ada orang bilang masa-masa di mana kita pernah dijajah, ya. Dengan adanya Pancasila yang mempersatukan bangsa Indonesia, kita ada dalam zaman saat ini zaman apa? Zaman modern, tapi masih ada dalam tahap reformasi, ya? Ya tak? Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran selanjutnya dan kita akan melihat bahwa Pancasila dalam masa-masanya yang sudah kita alami itu, ya Ibu mau bilang nih, di dalam Pancasila, ya tadi kan tujuan pembelajaran kita nih, ada 2 kan? Ada masa penerapan dari masa ke masa, yang kedua dari kita menentukan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila, siapa yang tahu nilai yang pertama? Tuhan yang Maha. Nilai yang kedua? Nilai yang ketiga? Persatuan Indonesia. Nilai yang keempat? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Ya. Saat ini sebelum Ibu masuk dalam materi selanjutnya, Ibu meminta membagi kelompok menjadi 4 bagian. Bagi kelompok dimulai. Silakan. Silakan kelompok 1 di bagian sini. Nah, karena semuanya sudah membagi kelompoknya, maka di tangan Ibu ini ada lembar kerja, ya. Ada lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan untuk kalian, ya. Yang akan Ibu bagikan untuk kalian. Ada 4 lembar kerja peserta didik, ya, yang akan dibagikan, yang akan Ibu bagikan untuk kalian.
ada 4. Mana kelompok 1? Kelompok 1 ya. KTD-nya saya bagikan. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 ini ya. Dan kelompok 4. Dia punya jawaban ya. Jadi kelompok bisa bermusyawarah mencari jawabannya, dan nanti di akhir kalian punya hasil itu nanti dirangkum menjadi satu dan bisa menjadi masing-masing kelompok bisa mempertanggungjawabkannya kepada ibu dan juga teman-teman yang lain. Dan nanti selesai ini ya, ada pendapat, ada saran dari kelompok lain, masing-masing kelompok bisa kan? Bisa. Iya. Iya. Mulai dari sekarang silakan kerja. Usahakan kalian mendiskusinya, masing-masing punya pendapat diberikan dalam jawaban itu ya. Masing-masing kalian dan peserta didik memberikan pendapat. Lalu kita akan mempresentasikannya bersama-sama ya, kelompok lain, kelompok 1, 2, dan 3 ya. Ayo masing-masing aktif ya, harus bisa aktif. Aku minta kesediaan dari coba lihat itu ya, mempresentasikan hasil masing-masing ke kelompok. Jadi ibu minta kesediaan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 dalam mempersiapkan diri untuk mempersiapkan dia punya hasilnya ya. Ya, untuk itu kepada kelompok 1, ibu persilakan berdiri saja di tempat masing-masing dan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Kelompok 2, 3, dan 4 mohon untuk bisa mendengar dan memberikan tanggapan ya atau masukan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada tahun 1945 negara Republik Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS adalah susunan negara di Indonesia berdasarkan kesepakatan konspirasi dan undang-undang atau KIB pada 7 Agustus sampai dengan 2 Desember 1949 di Den Haag, Belanda. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Boleh kelompok 1 bagi semuanya dalam dulu. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan, ada masukan dari kelompok lain. Dan kepada kelompok 2 dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pada kelompok kami, pemberontakan terjadi di medium berideologi komunis. Yang pemberontakan dengan maksud mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini artinya bahwa pemberontakan terjadi di medium pada tanggal 14 November 1945.
Ya, silakan. Untuk kelompok 3 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Sekarang kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Masa Orde Lama dikenal sebagai periode demokrasi kepemimpinan yang dimana terdapat dua ideologi besar, yaitu liberalisme dan komunisme. Yang berlakunya demokrasi, liberalisme, stabilitas ekonomi politik, stabilitas pertahanan dan keamanan negara terganggu atas kondisi. Demikian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengubah haluan politik Indonesia menjadi condong ke arah komunis. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Boleh membaca ulang? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Negara komunis itu negara yang bagaimana? Silakan kelompok 3. Ayo, silakan. Negara komunis adalah negara yang terganggu atas kondisi. Berikan aplaus kepada kelompok. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Ya. Kelompok 3 sudah selesai. Sekarang kita masuk dengan kelompok 4. Silakan kelompok 4 yang mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kelompoknya berdiri. Menghadap ke teman-teman. Menghadap ke teman-teman. Silakan. Terima kasih telah berbicara kesempatan untuk kami berbicara. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Demokrasi terpimpin merupakan sistem yang selalu berpusat pada negara demokrasi Bank Presiden Soekarno tahun 1999 sampai 1999. Apakah ada pertanyaan? Sudah dengar semua? Semua sudah dengar di sana? Semua sudah dengar di sana? Bukan jelas kita minta untuk kelompok 4 membacakan ulang. Minta untuk kelompok 4 membacakan ulang. Untuk kelompok 4, tolong yang lain tolong ke belakang supaya teman bisa apa? Perhatikan ya. Itu sudah mendengar hasil dari masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dia punya hasilnya. Ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Iya. Nah, Ibu mau menambahkan di sini ya. Ibu mau menambahkan di sini apa yang tadi sudah dicakapkan, sudah dipresentasikan ya dari masing-masing kalian. Kelompok 3 cerita apa? Kelompok 3 ada cerita apa? Ibu akan merangkum kembali materi yang
yang ada, ya. Kita lihat pada masa awal kemerdekaan, ya. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai pada 1959, ya. Negara Republik Indonesia berdiri sejak proklamasi pada tanggal berapa? Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Macam perubahan-perubahan yang terjadi dalam bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia karena ada perubahan-perubahan, makanya ada sesuatu hal yang baru yang biasanya dilakukan dalam bangsa Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Nilai-nilai Pancasila yang tadi Ibu bilang tuh apa? Nilai apa? Ketuhanan yang Maha Esa, masing-masing di antara kalian angkat buku di atas meja dan menulis tugas untuk dikerjakan di rumah. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tahun berapa dan dipimpin oleh siapa? Itu tertulis ya. Saya kasih waktu cuma 3 menit karena materi ini tadi dari awal saya sudah kasih. Oke, saya periksa masing-masing punya. Ya, 1945 sampai 1959. Oke. Udah? Udah apa belum? Pemberontakan PKI di Madiun. 18 September 1948 oleh musuh. Oke. Iya. 18 September 1949. Oke. Iya. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Sudah semuanya? Saya tepuk begini, semuanya kumpul di buku. Kumpul sendiri. Oke, kumpul buku masing-masing.
kerjasama yang baik dari kalian ya dalam proses pembelajaran kita di saat ini ya. Dan kita sudah selesai dalam proses pembelajaran kita. Ibu berharap setiap materi yang kalian terima di hari ini, ya, kalian bisa pulang dan mengerjakan tugas yang ibu kasih, ya. Minggu depan dikumpulkan, ya. Minggu depan dikumpulkan. Jangan sampai nanti ada yang tidak kumpul, ya. Ibu berharap semuanya bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang ibu kasih. Bisa? Oke, selesai hari ini. Sebelum ibu keluar, tadi kita sudah memulai, ya, kita sudah memulai membuka dengan doa. Maka sebelum ibu keluar, kita pulang, ya. Ibu minta supaya semuanya berdiri ulang. Nanti selesai ini baru dikasih kelas. Lagi satu orang lagi. Tadi sudah buka dengan yang beragama Kristen. Sekarang ibu minta yang Muslim. Satu orang untuk mendukung kita dengan doa. Silakan yang Teman sebelum kita keluar dari kelas, marilah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing di dalam mulai. Bismillahirrahmanirrahim. terima kasih.